Pada contoh kasus kali ini kita akan mengisi product name dan price yang ada di data penjualan ini berdasarkan tabel referensi atau tabel array yang ada di sebelah kiri dari data penjualan ya, dari data penjualan. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 kolom, tabel referensinya ada 3 kolom. Kolom pertama item code, kolom kedua product name, kolom ketiga adalah price atau harga. Ini ada berapa baris? Ada 9 baris ya. Jadi ini ada 9 baris yang berisi tentang atau master product di sini ya. Ada tabel referensinya adalah master product. Nah, di data penjualan ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk mengisi product name ya. Product name ini dan price. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya adalah item barang atau item code yang ada di data penjualan di kolom G. Tabel array-nya adalah tabel referensi. Kita akan drag dari baris pertama sampai baris terakhir dan 3 kolom ya. Kita akan drag di sini. Kita kunci dengan F4, koma. Kolom indeks kita isi dengan angka 2. Di product name ini kita isi dengan angka 2 karena di tabel referensi product name ada di kolom kedua dari tabel ya. Kolom kedua dari tabel 2. Terus kita isi false atau examatch di sini ya. Examatch itu kurung lalu enter. Nah, ID 009 product name-nya adalah 009, produk 009 sesuai dengan tabel referensi yang ada di sebelah kiri ya, tabel referensi di sini. Nah, untuk ID 002 dan selanjutnya kita akan drag rumus ya dari baris pertama sampai baris terakhir di sini. Nah, ini ID 004, kita lihat 004 ini di tabel referensinya ID 004 adalah produk 004. Nah, sekarang kita isi harga atau price dengan VLOOKUP ya, dengan rumus yang sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah item code yang ada di kolom G di sini ya, di kolom G di data penjualan. Koma, tabel array adalah tabel referensi di sini ya. Tabel referensi dari baris pertama sampai baris terakhir dan 3 kolom. Kita select atau B4 sampai D12. Kita kunci dengan F4. Kolom indeks adalah 3. Angka 3 karena price atau harga ini di sini ada di kolom ketiga di tabel referensi. Jadi itu di kolom indeks kita isi juga di sini angka 3. Lalu false atau examatch ya. Setelahnya tutup kurung dan enter ya. Ini harganya 7.500 untuk barang atau produk 009. Di sini juga di tabel referensi 7.500. Nah, untuk total rumusnya di sini adalah ini rumusnya ini I dikali J atau quantity dikali price ya. Coba kita cek di sini. Nah, I dikali J ya. If error, jadi jika nggak ada isinya maka 0 ya. Sekarang saya akan di tabel referensi ini saya akan menambahkan satu produk ya di sini. Satu produk, contohnya saya ambil produk ID 0010. Saya copy lalu paste di baris paling bawah di tabel referensi. Nah, sekarang saya ambil kasus di data penjualan ini di tanggal 4 Juni ini saya akan ambil ID 010. Nah, hasilnya NA atau not available. Product name NA, price NA. Itu karena tadi di rumus VLOOKUP awalnya ini kita hanya mengambil sampai baris
ke-9 ya, baris ke-9 atau row 12 di sini ya. Nah, untuk mengatasi hal ini agar tabel array-nya dinamis, setiap ada perubahan di tabel referensi maka rumus VLOOK akan mengikuti ya. Nanti jadi ini kita nggak perlu ganti manual ya, kita nggak perlu tambahin baris di sini. Contohnya di sini kan kalau kita tambahin baris di sini jadi 13, maka NA tadi hilang ya, akan terisi dengan produk 10 ya. Nah ini beda sendiri ya rumusnya, jadi ini mesti diulang lagi. Nah agar hal ini tidak terulang atau kita produk VLOOKUP-nya ini bisa dinamis, maka tabel array di sini, kita akan gantikan dengan fungsi offset ya, fungsi offset dari tabel referensi. Nah sebelumnya saya akan jelasin dulu bagaimana kerja tabel referensi ini yang dinamis ini dengan offset ya. Di sini saya akan tulis di sini rumus offset referensi saya isi dengan B3 atau item code di sini ya, di tabel referensi. Saya kunci dengan F4. Row-nya saya isi dengan angka 1. Artinya nanti tabel itu kita akan ambil dari B4 atau di sini nanti tidak termasuk judul ya. Jadi akan dilihat di hasilnya. 1. Kolomnya saya isi dengan angka 0. Artinya kolom ini 0 karena kita nggak mau menggeser ya, arah offset ini tetap di sini di B, di kolom B ya. Terus height atau headnya saya isi dengan fungsi count. Count di sini saya akan menghitung jumlah ya, jumlah angka yang ada di kolom D ya, count. Ketik di sini D titik 2 D. Ini nanti akan mengambil semua kolom D. Setiap ini ada perubahan di sini nanti akan terhitung ya di offset ya, di rumus offset ya. Lalu saya tutup kurung di sini. Terus width-nya atau lebarnya saya isi dengan 3 atau karena di sini ada 3 kolom, 1 2 3 ya. 3 kolom ya. Lalu setelah itu saya tutup kurung dan enter. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi dari rumus offset ini akan mengcopy secara formula dari tabel referensi ya. Tabel referensi. Ini ada angka 0 di sini. Karena di sini ada angka 3. Coba saya hapus di sini di D1 ini sama 3, maka di situ akan hilang ya. Pokoknya hilang di sini ya. Nah, sekarang setelah kita tahu ini offset ini kita akan masukin di rumus VLOOKUP untuk menggantikan tabel array ya, tabel array di rumus VLOOKUP. Sini yang B4 sampai D12 ini saya akan ganti dengan tabel rumus offset ya, menggunakan rumus offset ya. Di sini offset, di sini saya hapus offset. Tabel referensinya di atau referensi dari offset itu adalah kolom B3 ya, di sini F4. Kita isi row-nya 1, kolomnya 0, height-nya atau tingginya itu ya, tingginya, height-nya kita isi dengan fungsi count di sini. Lalu yang kita count atau kita hitung baris atau sel yang ada angkanya aja di sini di kolom D ya, D titik 2 D di sini ya. Di sini jangan lupa dikunci. Lalu tutup kurung. Sekarang kita masukin width-nya atau lebarnya atau jumlah kolom yang kita akan ambil ya. Di sini 3.
lalu tutup kurung di sini dan enter ya. Nah, ini hasilnya sudah ada di sini hasilnya. Kita enter. Lalu setelah itu kita copy rumus lagi dari H4 ini atau di produk name pertama ini, kita copy rumus ke bawah ya. Nah, sekarang saya coba ganti. Ini tadi yang NA itu ID10 itu hilang ya. Jadi ini termasuk juga ya di sini. Ini tabel array di produk name kita sudah ganti. Sekarang kita ganti juga di price atau harga ya, agar nanti ininya NA-nya ini hilang ya. Di sini saya hapus rumus tabel array-nya ini. Saya isi dengan offset ya, offset. Tabel referensinya atau referensinya kita isi dengan B3 di tabel referensi ya. Kita kunci. Lalu row-nya 1, kolomnya 0, tinggi height-nya kita isi dengan sama dengan fungsi count-nya, count di sini kita menghitung sel yang ada angkanya aja ya di sini. Terus saya pilih D4 di sini, semua D4, lalu saya kunci dengan F4. Setelah itu kita width-nya kita isi dengan angka 3 atau 3 kolom ya. Terus setelah itu ini tetap 3 karena tadi ini ada di sini ya, kolom 3 juga ya. Lalu enter ya, enter. Nah, ini sudah terisi dengan fungsi offset. Lalu kita copy rumusnya ke bawah. Nah, NA-nya di sini hilang ya, karena sudah mengikuti ya. Jadi tabel referensi di sini sudah bisa dinamis ya, sudah bisa dinamis. Nah, untuk mencobanya lagi kita lihat perubahannya. Seandainya saya tambahin lagi dua produk lagi ini do ID 011 dan 012. Saya tambahkan lagi di tabel referensi, kita lihat perubahannya gimana ya. Anda lihat di sini di offset juga itu akan nambah ya, nambah secara otomatis. Ya, secara otomatis nambah. Maka waktu kita mengganti item code di kolom G ini di data penjualan, contohnya di baris ketiga atau di tanggal 5 Juni ini saya ganti dengan produk 11, contohnya 11. Ini hasil NA-nya udah nggak ada, semua udah mengikuti ya, sudah dinamis ya, VLOOKUP-nya sudah dinamis di sini. Contoh lagi saya di tanggal 7, saya ganti dengan produk 12 ya, di sini ID 012. Nah, ini sudah ada semua datanya, tidak ada lagi nilai NA di sini ya. Nah, seandainya saya kasih lagi contoh di sini satu tanggal lagi, tanggal 8, saya ambil ID 12 di sini juga. Kita lihat apakah rumusnya ada perubahan. Di sini saya isi 15 penjualannya. Nah, ini tabel referensi di VLOOKUP di sini sudah dinamis dan kita tidak perlu lagi mengganti dengan mengganti jumlah row ya atau jumlah baris di tabel array yang VLOOKUP biasa tanpa menggunakan offset. Nah, itu cara pertama agar tabel referensi untuk VLOOKUP ini bisa dinamis ya. Jadi kita tidak perlu mengganti rumus di rumus VLOOKUP kita yang ada di data penjualan di sini. Nah, cara lain adalah bisa juga kita mengganti tabel referensi menjadi format table ya. Nah, untuk yang format table saya akan bahas di video selanjutnya ya. Nah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan teman-teman memahami ya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share ya video ini. Terima kasih.